Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Hikmah Fajar kembali bersama kita wargi Dahlia. Di kesempatan pagi hari ini di tengah gerimis, hujan kecil. Hujannya kadang besar, kadang kecil lagi, tidak terlalu dahsyat. Tapi hal-hal semacam ini membuat kita agak enggan untuk bangun dari tempat tidur untuk memulai aktivitas yang sudah terbiasa bangun di ini hari di sepertiga malam. Acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Andi Abdurrahman sudah siap. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TYB toyib semakin toyib. Di tengah-tengah hujan gerimis yang mengguyur kota Bandung, wargi Dahlia. Kaca mobil tertutup oleh gerimis kecil ya, asik sekali itu. Iya, betul. Mengundang sesuatu kenangan biasanya. Iya, di mana-mana ada kenangan, di situ ada genangan, ada kenangan. Iya, ya. kenangan. Kemudian ingat kesananya ingat mantan. Bahasa medsos itu, bahasa medsos. Betul. Alhamdulillah. Berarti di sepertiga malam terakhir turun hujan, berarti di situ momen yang terbaik untuk kita wargi Dahlia. Insyaallah. Karena di situ waktu yang istimewa, waktu yang mustajab untuk kita ketika kita melaksanakan aktivitas berdoa, melaksanakan aktivitas beramal soleh, termasuk kita melaksanakan aktivitas silaturahim dan tolabul ilmi di acara Hikmah Fajar. Mudah-mudahan saja menjadi wasilah bagi kita wargi ya. Wasilah terkabulkannya hajat, keinginan dan cita-cita kita, terampuni dosa dan kesalahan kita. Amin, dan kita pun ditempatkan di tempat yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Barangkali beda ini sudah masuk ya Ustaz. Kalau ingat hujan ingat bakso. Ayo jam sakir nggak bakso di mana? Turun ke Jalan Ciamplas, Semar 24 jam. Ibu Eha terima kasih. Abah Sundaria terima kasih juga. Bu Jatning Sari Jadi juga terima kasih. Mama Ibu Oneng juga terima kasih. Betul. Ibu Oo, Ibu Isdastri, Ibu Neni Sukarni, Abah Sunaria ya. Kemudian juga tidak lupa kami ingin sampaikan silaturahim Bang untuk grup Hikmah Fajar Dahlia Toyib. Jamaah Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Sya'ban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, Jamaah Haji Kloter 21 Kota Cimahi tahun 2025 ya. Juga untuk para majelis taklim Fathul Khair, Fathul Mubin ya. Kemudian juga Al-Asdiqa di daerah Majelis Taklim Al-Mubarakah, Majelis Taklim At-Tawabin, Salamun, kemudian Nurul Huda, Al-Huda, Masjid Ar-Rahmah ya, dan Kajian Kolbu wargi Dahlia. Juga kami ingin mempersiapkan ya ucapan selamat ulang tahun untuk Makobrimob Polda Jawa Barat ya. Nanti tanggal 14. Enggak 14 November. Di hari Jumat ya. Barengan ulang tahun Mama Nur Adil. Enggak, Mama Nur Adil mah tanggal Desember. Desember. 12 Desembernya. 12 eta Bang Apul terus 15 Mama Nur Adil. Agustus Abi Gunung Sembung jauh kene nya. Jauh kene. Da tiasa dipersingkat Bang. Yang tadi tiasa dipajukeun. Dipayunkeun gitu. Kalau Bu Iom tanggal 9 November. Udah ulang tahun kemarin. Sarang api mumu. Alhamdulillah ya. Hujan yo. Ayak meren. Allahu Akbar. Juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk Abi di Cipadung 455. Kemudian juga untuk keluarga baru Bunda Haja Iyo beserta Api Mumu ya. Kemudian Mama Hajah Nur Adin beserta Papa Iannya, juga Ibu Hajah Ida, dan Pak Haji Nana di Purut. Ya. Itu juga pengantin juga berdoa. Pengantin hebel. Aduh subhanallah. Nenek Indah dan Abah Dahrob di Citalah. Itu pengantin seger. Ada pengantin baru itu Bunda Puspa sama Abi Abdurrahman ya. Lalu kita capai juga untuk Ibu Haja Siti. Aku pengantin dengan siapa? Tenang Buja, tenang cantik. Subhanallah. Ibu Enjoy terima kasih, dan Ibu Liadi Ketapang, Teh Anu juga alhamdulillah, Bu Lilis Nur Laila,
Ibu Lilim Halimah dan juga untuk Ibu Ice Bubur Tahura dan Teh Andini di Ujung Berung sama Kang Dik ini pengantin. Alhamdulillah. Pengujian jasa pengantin cek Kang Dik silakan. Silakan. Kemudian Ibu Enjoy, terima kasih, dan Ibu Pak Dede Suparman, lalu juga Teh Neng Sarijadi, Umi Wiro dan Ibu Kahyati dan Mama Caca, Ibu Tati Empoy, lalu juga untuk Uni ya yang kemarin tuh nggak sempat kirim video abang. Betul, untuk Ibu RT 02 di daerah Karapitan, Ibu Ipo, Ibu Haja Imas ya, Pak Haji Nano. Kemudian juga Kang Syarif, ya, Teh Mira dan Kang Haji Cece. Kang Haji Cece dan Teh Mira sehat. Amin, ya insya Allah. Selalu. Dan ini sudah ada juga Pak De Parsono, Ibu Cicin, Teh Aida kemudian Teh Aida di Cisarwain, kemudian Ibu Popon, Ibu Heni terima kasih, dan juga Teh Imas, Ibu Mala yang bejek, dan juga Pak Agus Sudrajat, lalu juga Ibu Ice Kurnia. Pagi hari ini Teh Mary terima kasih, dan Kang Wahyu, lalu Mamah Lilis. Ini ada siapa lagi Ustaz yang kita harus sapa juga? Ibu Haja Juarsi. Ibu Haja Juarsi, Ibu Sadia, Ibu Haja Entin Ranca Ekek. Kemudian Kang Wahyu juga tema Mary-nya pagi hari ini. Alhamdulillah. Yang belum sempat kita sapa pagi hari ini di layar tidak blank kita ini untuk Pak Agus dan Ibu Ici juga di itu, Bu Lilis di seputaran Jalan Mung. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah kita siap untuk pagi hari ini berbicara. Nah, kita insya Allah berbicara tentang masalah lelah. Lelah ya. Lelah, capek, lesu, ya bukan kurang darah. Bukan kurang darah. Kita akan berbicara masalah berarti kurang semangat ya. Kurang semangat. Kurang ngopi. Tenang, cek Mang Ayen dikirim ke Pina. Kita akan berbicara Bang Haji Apul juga wargi Dahlia, siapa manusia yang paling lelah? Ya, siapa manusia yang paling capek gitu kan? Ya. Ini menurut kacamata dari agama. Bagaimana kondisi situasi yang membuat orang itu lelah sehingga orang tersebut dikategorikan menjadi manusia yang paling lemah di mata agama, tentunya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, wargi Dahlia Hikmah Fajar di pagi hari ini kita akan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di Dahlia FM. Wargi Dahlia bisa menyampaikan pesan atau ingin ditanyakan melalui 0811-222-1015 dimanapun wargi Dahlia berada yang dapat mendengarkan melalui streaming, melalui frekuensi pagi hari ini di acara Hikmah Fajar 0811-222-1015. Kita angkat tema siapa manusia yang paling lelah. Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fi din a'azzakumullah wargi dahliya rahimani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan sampai detik ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada kita yang insyaallah berpegang teguh kepada tuntunan Quran dan beriktibar terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib, semakin tayyib. Wargi dahlia, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi berkaitan dengan tema siapa manusia yang paling lelah. Fokus. Setiap diri yang namanya manusia pasti merasakan lelah, capek dan semisalnya. Sifat lelah ini adalah fitrahnya manusia. Karena hal itu menunjukkan keterbatasan diri dan menggambarkan kelemahan secara pribadi kita wargi dahlia. Bahwa sifat lemah ini merupakan fitrah yang menunjukkan keterbatasan, yang menunjukkan kelemahan diri kita selaku yang namanya manusia. Allah sendiri pun menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzu billahi mis-sami'il 'alihi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kata Allah, manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan kikir. Nah, sifat lelah ini wargi yang berujung terkadang ya, sifat lelah, sifat capek berujung kepada keluh kesah yang senantiasa menghampiri, menyelimuti rasa capek kita. Bahkan pada tingkat merasa diri kita lah yang paling capek, merasa diri kita lah yang paling lelah. Contoh misalnya, sebagai suami merasa lelah, merasa paling lelah. Kenapa? Karena telah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang istri pun merasa paling lelah. Kenapa? Karena seharian mengurus rumah tangga. Mulai dari urusan kasur, dapur, dan sumur. Seorang pelajar misalnya merasa lelah karena mereka seharian mencari dan menuntut ilmu di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku perkuliahan, dengan memeras segala potensi pikiran kita, lelah mencari ilmu, lelah menuntut ilmu. Bagi para pedagang juga sama, lelah saat memenuhi kebutuhan dagangannya. Bahkan dari dini hari sudah mempersiapkan dagangannya. Sementara manusia lain masih terlelap tidur, dia bangun mempersiapkan yang akan didagangkannya. Merasa lebih capek, merasa paling capek wargi dahlia. Bahkan sampai merasa lelahnya menjadi bagian rutinitas yang mewarnai aktivitas kehidupannya wargi dahlia. Mulai dari hari Senin sampai hari Ahad, mulai dari bangun tidur, bahkan mau tidur lagi, senantiasa lelah menyelimuti dirinya. Sampailah pada tingkat merasa dirinya menjadi orang yang paling lelah. Sehingga terjadi keluh kesah.
Seharian seperti terjadi Fatimah mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena mengurus rumah tangganya. Bagaimana pula wargi Dahlia, mungkin istri kita mengeluh kepada kita tentang rutinitas yang membuat lelah. Maka suaminya pun melayaninya dengan mengatakan, jangan merasa paling lelah mah, jangan merasa paling capek bu. Ayah juga, papa juga, bapak juga paling capek yang sama, gitu kan. Nah, dengan adanya lelah ini wargi Dahlia yang mendatangkan keluh kesah, kesedihan, ini diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Ini adalah Allah memberikan obat penawar bagi orang-orang yang beriman dalam masalah keluh kesah atau capek ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah, kata Allah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kalian benar-benar beriman, wargi Dahlia. Nah, dari sekian banyak literasi, referensi, dalil yang diangkat oleh Al-Quran, bagaimana menurut kacamata agama, siapa manusia yang paling lelah itu? Apakah suami? Apakah seorang istri? Apakah seorang pelajar? Apakah seorang pejabat? Apakah seorang pedagang? Seorang petani? Mari kita lihat sama-sama wargi Dahlia, siapa manusia yang paling lelah. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ranking pertama, awas, manusia yang paling lemah adalah orang yang menjadikan dunia tujuan utamanya. Ini adalah orang yang paling lelah. Ketika pola pikirnya, ketika hatinya bertekad, hatinya memiliki niat yang kuat, yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Apabila seseorang sudah menjadikan dunia sebagai tujuannya wargi Dahlia, maka tentunya dia akan merasa capek, merasa lelah. Kenapa? Karena dunia sedang bagaimana? Sedang dikejarnya wargi Dahlia. Hal ini ternukil dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Perhatikan wargi Dahlia. Barang siapa di antara manusia, kata Nabi, yang dunia menjadi tujuan utamanya, dunia menjadi orientasinya, dunia menjadi terminal terakhir bagi dirinya, maka Allah akan berikan kesibukan yang tidak ada henti-hentinya. Allah akan berikan kesibukan yang begitu luar biasa, tapi tidak ada satupun kemanfaatan yang ia rasakan. Dia hanya merasa lelah, dia hanya merasa capek, dia mencari dunia. Maka kata Nabi SAW, dia akan diberikan kesibukan yang luar biasa oleh Allah. Pergi pagi, pulang malam, kadangkala berangkat gelap, pulang gelap. Keluarga ditinggalkan, anak istri ditinggalkan. Untuk apa? Mencari dunia. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, meninggalkan zat pemilik dunia, langit dan isinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa dunia menjadi orientasinya, kata Nabi, akan diberikan kesibukan yang begitu hebat, tetapi tidak satupun yang diusahakannya akan mendatangkan kemanfaatan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah titipkan sifat rakus,
Allah titipkan sifat merasa kurang. Nah, ini nih, merasa kurang. Di samping merasa rakus, sudah rakus curang. Sudah rakus merasa kurang. Nah, ini. Dan yang lebih hebat lagi, dunia akan memperbudaknya. Nauzubillah, capek orang itu. Capek wargidahlia. Orang yang senantiasa dunia menjadi tujuannya, maka dunia akan menjadi rajanya, sehingga dia menjadi bawahannya, dan dunia akan memperbudak orang semacam itu. Capek hidupnya. Tetapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang hidupnya berorientasi tentang akhirat, Allah titipkan qanaah dalam hati. Merasa cukup pemberian Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah berikan rizki yang telah Allah tetapkan dengan ditambah rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan menetapkan dunia datang kepadanya menjadi hina dina. Artinya dunia akan menjadi budaknya wargidahlia. Pilihan ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi yang jelas kata Nabi, orang yang paling lelah, orang yang paling capek adalah orang yang senantiasa dunia menjadi tujuan utamanya. Otaknya untung rugi, otaknya duit, otaknya gimana sukses, gimana ini tender harus berhasil, bagaimana ini proyek harus segera berhasil, sehingga dia lupa diri dan lupa daratan. Sehingga dia lelah meninggalkan keluarganya bukan karena Allah, mencari rezekinya bukan karena Allah. Itu namanya anak buahnya Qarun dan menjadi penghamba-hamba dunia. Coba lihat, ada tidak orang yang merasa bahagia ketika dunianya diraih, sementara dia melupakan yang memiliki dunianya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka dia akan merasa lelah. Bahkan sampai dunia dia dapatkan, tetapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya yang ia cari wargidahlia. Yang kedua, manusia yang paling lelah itu kata Nabi, orang yang mengorbankan akhirat demi dunia. Orang yang mengorbankan akhirat demi dunia. Bukankah kata Al-Quran di dalam surat An-Nisa, akhirat itu adalah tempat yang abadi dan dunia tempat yang sementara. Kenapa kita menggadaikan akhirat ketimbang dunia? Kenapa kita menggadaikan akhirat demi dunia? Kenapa kita lebih memilih dunia daripada akhirat? Padahal dunia adalah tempat permainan.